Setelah gue rehat panjang gak ngeluarin podcast, kali ini gue mau ngeluarin podcast dengan tema yang berbeda. Dengan gue ngomong sendiri, menceritakan mungkin apa yang bisa gue ceritakan. Untuk para pendengar, terima kasih udah mau mendengarkan gue. Terima kasih udah setia juga menunggu dan menanyakan kabar podcast gue ini. Karena emang akhir-akhir ini gue terlalu sibuk, sehingga belum ada waktu buat rekaman, buat ngedit dan lain sebagainya. Jadi buat episode kali ini gue agak mau ngebahas tentang horor-hororan. Tapi ini mungkin gak harus kalian percaya juga. Ya terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi ini gue alamin waktu beberapa minggu lalu di Bali. Gue nginep di sebuah rumah ya, yang kita booking dari satu aplikasi. Jadi rumahnya lumayan besar, rumah 2 lantai, ada kolam renangnya, ada kamarnya 2. Kamar pertama besar dan kamar kedua ya agak kecilan. Pertama kali kita masuk situ, oh ya kenapa gue nyebut kita, karena gue nggak sendiri di situ, karena gue ditemenin teman-teman gue juga, yang kebetulan kita lagi ada acara di Bali itu. Sesampainya kita di rumah itu, penjaganya datang juga yang ngasih kunci ke kita, kunci rumah. Terus penjaganya ngejelasin kalau sebenarnya kita ini tamu pertama di rumah itu. Jadi rumah itu 2 bulan yang lalu baru selesai dibuat sama yang punya, dan yang punyanya juga posisinya gak di Bali. Nah kita ini orang pertama yang nempatin rumah itu. Walaupun ada beberapa yang emang furniturnya kurang, kayak mungkin pintu yang ke arah kolam renang juga belum terpasang dan lain sebagainya. Tapi overall tuh bangunannya bagus. Terus suasananya enak, nyaman. Ya kita enjoy aja di sana. Cuma emang pas bapaknya ngomong itu gue agak notice buat diri gue sendiri sih. Kayak oh berarti ini ya murni belum diapa-apain gitu kan, belum ada yang tempatin dan lain sebagainya. Berarti ya mungkin jiwa-jiwa apa ya, ya sejujurnya kadang gue suka ngerasa aneh di tempat baru gitu. Tapi waktu itu gue bener-bener nggak gue pikirin. Terus gue juga nggak ngerasa ada yang aneh. Gue happy aja gitu, karena emang kita rame-rame. Terus datang kita langsung berenang bareng-bareng, happy gitu. Nah setelah berenang itu gue naik ke kamar. Jadi sebelum berenang juga kan kita milih kamar gitu. Terus gue lihat ada kamar yang besar. Menurut gue ya gue nggak seneng deh lihat kamar yang besar seperti itu sih. Terus apalagi gue lihat kamar mandinya, ada bathtubnya, ada ya ornamen apa ya, batu gitu. Terus ada lukisannya gede, lukisan patung apa. Ya pokoknya gue ngerasa gak nyaman aja di kamar itu. Jadi gue milih kamar yang lebih kecil, di sampingnya. Jadi ya gue lebih nyaman aja di kamar yang kecil, karena menurut gue lebih aman buat gue gitu. Nah di hari pertama itu sebenarnya juga gue udah ngerasain kejadian-kejadian aneh yang
gue sendiri sebenarnya nggak terlalu mikirin itu karena mungkin gue udah terbiasa kali dengan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini gitu. Jadi sehabis berenang ya gue ke atas sendiri, gue mandi, yang lainnya masih berenang. Nah habis gue mandi, gue di dalam kamar mandi, kamar gue tutup, jadi kamar mandinya kan kamar mandi dalam. Itu tuh di kamar gue tuh kayak ada yang ngobrol, ada yang manggil gue gitu. Sempet gue teriak apaan gitu, cuma nggak ada yang nyaut gitu kan. Terus gue buka, terus gue lihat keluar, ya emang nggak ada orang. Ya udah gue lanjutin mandi. Terus gue juga nggak mikir macem-macem juga waktu itu, karena ya udah hal biasa gitu buat gue. Kayak ya karena udah terbiasa ya ke tempat baru, terus ada yang mengenalkan diri mungkin ya. Udah selesai mandi tuh gue dengar suara orang mandi juga di kamar sebelah, kamar yang besar itu. Entah itu suara air keran turun atau shower di bathtub, nggak ngerti. Pokoknya itu suara mandi. Terus gue pikir udah ada temen-temen gue dong di kamar itu, terus ada yang mandi. Ya udah gue ke kamar itu. Pas gue ke kamar itu nggak ada orang. Terus gue buka kamar mandinya, udah nggak ada suara. Yang walaupun gue yakin banget suaranya emang di kamar mandi itu, karena sebenarnya kamar mandi ada 3, di bawah 1, tapi kamar mandi bawah nggak pernah kedengeran sampai atas. Dan kamar mandi gue nggak mungkin, karena posisi gue juga di dekat kamar mandi gue gitu kan. Ya udah, itu buat gue juga hal yang biasa ya, kamar mandi ada yang mandi dan sebagainya macamnya. Jadi gue memutuskan udah gue nggak ngomong ke siapa-siapa juga, karena itu tuh juga pakem gue gitu. Kalau ada apa-apa udah gue pendem dulu aja, ntar kalau udah keluar dari situ baru ngomong. Terus habis itu gue tidur siang di kamar gue. Kebetulan gue sendirian kan di kamar. Sebenarnya ada temen gue satu tapi belum datang. Jadi gue tidur siang di situ sendiri. Terus temen-temen gue tidur siang di kamarnya yang besar itu, bertiga mereka. Gue sendiri karena temen gue belum datang, harusnya berdua gitu kan. Temen gue baru datang malamnya. Nah pas mandi itu gue udah lihat kamar gue bersih banget, sangat bersih deh. Ya mirip kayak di hotel gitu kan, udah bersih, udah rapi gitu. Terus gue bangun tidur, gue ke kamar mandi, pengen buang air kecil gitu. Pas gue ke kamar mandi, jadi posisi kamar mandi gue sebenarnya kecil. Di situ tuh ada ada showernya, ada kaca, terus ada wastafel. Iya seperti biasa lah ya. Kemudian gue kaget sih, jadi di depan kaca gue tuh ada kayak, ya kaca bawahnya ada kayak kayu-kayu dan lain. Atasnya kaca ada kayu-kayu buat naruh sabun dan lain-lain. Terus bawahnya kaca tuh ada wastafel. Jadi di kacanya ada darah yang kecampur air gitu. Dan itu gue lihat banget kalau itu darahnya jadi kental gitu, jadi kental-kental cair yang udah kecampur air, dan itu banyak banget.
Dan di situ gue juga bingung dong, jangan-jangan temen gue ada yang masuk kamar gue terus dia kenapa, terus darahnya belum ke siram atau gimana. Makanya gue buru-buru langsung gue bersihin, walaupun nggak bisa bersih gitu. Jadi pas gue bersihin terus turun ke wastafel kan dari atas itu, dan sebenarnya masih ada noda-noda bekas darah gitu. Tapi di situ juga gue nggak ada mikir macem-macem sih. Jadi setelahnya, maksudnya gue udah kebiasa sih ya kalau ada hal itu gue dibikin santai kalau di lokasinya. Yang gue pikirin cuma ini pasti temen gue masuk terus dateng terus numpang ngapain gitu, terus tiba-tiba berdarah, terus darahnya gara-gara panik, darahnya belum disiram, terus dia menyelamatkan diri gitu, ngobatin tangannya apa gimana. Ya udah, gue nggak ada pikir panjang, gue bersihin, terus gue keluar ke kamar mereka. Sebenarnya mau tanya gitu, ada nggak gitu. Pas gue ke kamar mereka semua masih pada tidurnya pulas gitu kan, karena emang kita kan habis berenang capek, tidur mereka pulas. Dan itu gue waktu itu oh ya udahlah ya, sambil bingung juga itu darah siapa, sambil ya udah juga karena gue merasa itu juga bukan darah gue keluar kamar mandi waktu itu juga ya bersih kamar mandi gue. Nah udah gitu sorenya gue balik lagi mandi sore, gue mandi sore gitu kan, tapi udah lepas habis maghrib gitu sih. Ya lagi-lagi kan sebenarnya teman-teman gue juga sering di bawah ya, kita sering ngobrolnya di bawah, tapi kalau mandi gue lebih suka ke atas kan, kamar gue sendiri. Pas mau mandi gitu gue denger lagi kamar mandi mereka yang besar itu nyala lagi, kayak ada yang mandi lagi. Terus gue samperin lah ke kamarnya, ternyata nggak ada orang juga, dan kamar mandi juga nggak ada orang. Jadi kamar mandinya pintunya agak nerawang gitu, jadi kalau ada orang sebenarnya kelihatan dari luar tapi nggak fokus gitu, kacanya kaca yang blaur gitu. Jadi gue nggak buka kamar mandinya sih, karena gue lihat udah nggak ada orang, ini nggak ada orang juga. Terus udah gue langsung balik lagi ke kamar, dan gue juga di situ nggak takut nggak apa sih, karena menurut gue itu hal yang biasa kayaknya deh. Kayaknya terlalu apa ya, gue terlalu keseringan kali ya. Terus gue mandi di kamar mandi gue, terus gue ngerasain hal yang sama lagi. Ada yang manggil gue di luar, ada yang ngobrol gitu, ada yang ya gitu. Ya gue ngerasa seperti itu gitu. Lagi-lagi gue jawab, tapi gue mikir pintu kamar gue tuh gue tutup, kalau kebuka mungkin kedengeran juga. Terus gue buka pintu gue, nggak ada orang juga di kamar gue. Ya udahlah, gue lanjut mandi. Di situ juga gue nggak mikir apa-apa sih. Ya pokoknya gue terlalu positif sih sebenarnya. Terlalu positif dan terlalu bodoh amat. Ya udah kan, itu urusan dia gitu ya. Mungkin dia mau menunjukkan gitu ya kalau dia ada atau gimana, gue nggak tahu. Cuma ya udah, buat gue tuh, gue juga nggak menceritakan ke siapapun. Udah kan. Terus besokannya ada hal aneh juga sih. Besokannya kan ada acara sebenarnya, jadinya tuh gue nggak banyak di rumah. Pergi pagi, pulangnya sore.
Jadi kita ada di rumah sekitar malam sih. Dan malam itu Senin malam ya. Senin malam ya mungkin gue agak capek banget. Terus jam 11-an gue tidur. Dengan gue pakai selimut yang gak tinggi juga. Selimut gue mungkin sekitar seperut ke atas deh. Terus AC-nya gue nyalain 18 derajat. Nah terus jam 12 malam temen gue datang masuk ke kamar mau tidur juga. Jadi kan kamar gue diisi 2 orang. Nah terus ya udah, terus gue kebangun kan. Jadi emang kadang gue kalau ada suara mungkin ada yang datang, ada yang apa, suka mudah ngedenger gitu. Jadinya ya udah suka kebangun gitu. Oh ada dia masuk gitu. Ya udah tidur. Gue ngobrol bentar dari ngapain dan lain sebagainya. Aktivitas tadi di bawah gitu. Dia di bawah. Terus abis udah ngobrol itu kan jam 12-an. Terus gue udah mau tidur lagi kan. Jadi gue waktu itu tidur udah 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Gue tidur lagi, tiba-tiba gue kaget, gue kebangun. Itu gak lama dari gue bangun itu, mungkin 12:30-an. Gue kaget, gue kebangun gara-gara baju gue tuh basah kuyup. Baju gue semua basah kuyup. Jadi kayak kita habis berenang, terus berenangnya pakai baju, terus bajunya cuma gue peres, terus gue pakai lagi tuh kayak gitu kuyupnya, basah banget. Ya gue anehnya padahal AC gue juga dingin. Terus gue langsung bangunin temen gue dong. Temen gue belum tidur juga itu. Gue langsung tanya dong, ini kejatuhan air apa gimana ya gitu, sampai gue gitu. Terus dia bilang enggak ada air juga. Terus gue suruh dia megang baju gue dong. Dia juga ngerasa ini basah banget. Ya aneh, seluruh baju gue basah. Terus di situ gue mikir lagi, baju gue mungkin gue keringetan, gue pikir gitu ya. Tapi gue nalar lagi, gue nggak selimutan full gitu. Gue selimutan tuh juga cuma sepinggang, tapi yang basah tuh baju gue bener-bener sebaju dari atas sampai bawah, sebaju gue. Terus akhirnya gue cek celana gue kering sekali dong. Jadi bener-bener beda banget, baju gue yang basah kuyup, celana gue yang kering banget. Sampai gue lagi-lagi mastiin ke temen gue, coba pegang celana gue. Ya dia juga ngerasa celana gue kering gitu. Nah itu aneh banget buat gue gitu kan. Pun kalau gue merasa kalau misalkan itu keringet gue, pasti kan kalian juga paham kan, maksudnya basah karena keringet sama basah air tuh beda. Keringet tuh kayak risih gitu kan, kayak peliket-peliket gimana. Tapi kalau ini bener-bener air, yang gue cuma ngerasa kayak adem gitu, kayak lembab, adem. Nah ya udah, disitulah gue mikir ulang, ini ada apa sih di sini gitu. Ini kenapa gini gitu, kayak ya mungkin ada sesuatu yang nggak gue tahu, tapi gue nggak bisa terjelaskan ke gue gitu. Sementara temen gue pun juga nggak ngerasa, maksudnya dia numpain air ataupun apapun. Makanya gue itu juga bingung. Pun juga nggak mungkin basah karena AC-nya besar juga kan, ini nggak mungkin. Itu basahnya kuyup banget dan sebaju full gitu. Akhirnya gue minta temen gue yang samping gue itu, gue bilang jangan bilang ke orang-orang dulu. Gue bilang
Nah di situ gue tuh kayak ngerasa ada yang aneh dan gue langsung flashback gitu. Nah flashbacknya itu ya gue ceritain dari tadi di awal itu, ada suara, ada ini, ada itu. Yang tadinya gue bodo amat, terus gue jadi kayak, oh iya ternyata dari awal tuh kayak gue udah dikasih tahu nih, kayak mungkin udah minta kenalan gitu apa gimana, tapi guenya yang cuek-cuek aja sampai sampai akhirnya kayak gini, dan gue nggak bisa cuek lagi nih kayak gitu. Ya udah, akhirnya habis gue mikir-mikir gitu, ya udah gue tidur lah. Besoknya ada acara lagi kan, karena ada acara lagi. Besoknya ada acara lagi, pulang sore lagi. Terus gue udah nggak diganggu apa-apa deh tuh. Kayak mungkin dia udah selesai gangguin gue karena gue udah merasa engah gitu. Tapi malah temen gue yang kena. Jadi di kamar yang besar itu tiba-tiba temen gue habis dari kamar mandi nggak mau ngapain, terus sampai keluar baru mau keluar kamar mandi, lukisan yang gue bilang lukisan patung-patung itu jatuh dengan sendirinya gitu. Padahal nggak dipegang, nggak diapa-apain, nggak disentuh, dan jauh juga dia nggak sampai. Jadi lukisannya benar-benar di pojok sana deket bathtub gitu. Lukisannya jatuh dan jatuhnya vertikal gitu, turun ke bawah. Ya mungkin kalau bisa aja jatuh tapi horizontal yang langsung ngablak ke depan kan. Tapi ini jatuhnya jatuh ke bawah, turun. Ya itu juga yang bikin aneh sih, kok bisa jatuhnya langsung vertikal gitu, dan jadi lukisannya nggak apa-apa, alhamdulillahnya gitu kan. Nah iya, jadi temen gue tuh pun baru pada ngerasa setelah gue udah selesai ngerasain itu di 2 hari pertama itu. Nah di hari ketiganya baru mereka satu persatu juga kayak merasa. Ya itu doang sih sebenarnya, itu jatuh. Terus ya malah jadi perbincangan nih, kenapa akhirnya ya gue gak cerita detail dulu. Gue bilang iya emang ada yang aneh di sini, tapi aku gak mau cerita sekarang gitu, ceritanya besok pas check out. Soalnya untungnya kita kan 3 hari aja, besoknya kita check out. Ya udah, besoknya check out, ya udah gue baru ceritain ke mereka gitu. Ya beberapa dari mereka juga merasa ada yang aneh juga, tapi mereka ngerasa yang di akhir-akhir gitu, yang malam terakhir gitu. Tiba-tiba temen gue ada ngerasa kayak ada hembusan napas di atasnya gitu, padahal nggak ada orang pas dia lihat gitu kan. Terus tiba-tiba anjing tiba-tiba gonggong gitu kan. Ya emang biasa aja gitu anjing gonggong, tapi sebelumnya tuh nggak ada. Dari hari sebelumnya tuh dia juga nggak ngerasa, dan gonggongnya tuh gonggong berbeda. Dan ngomongin tentang anjing, gue juga pas di hari kedua itu, sebelum baju gue basah itu, gue pulang naik motor boncengan sama temen gue kan. Terus tiba-tiba gue ngelewati area. Jadi kalau kita mau ke rumah itu, kanan kirinya tuh ada pohon-pohon gitu, terus kali itu, jadi kayak perumahan yang baru dibuat gitu. Jadi aksesnya masih gitu, kanan kirinya pohon-pohon, kirinya kali. Nah terus kita naik motor, terus ngelewatin ada anjing 2, tiba-tiba gonggongnya parah banget, gonggong terus kayak mau nyerang ke arah kita gitu. Itu gue aneh sih, sebelumnya tuh gue juga lewat situ, gue ketemu anjing yang sama, tapi dia nggak menggonggong kayak gitu. Dia biasa aja. Dan di sana kan di Bali memang banyak anjing, jadi kalau digonggong pun udah hal yang biasa. Tapi
kita tahu gonggong yang biasa tuh gimana, yang nggak biasa gimana. Menurut gue itu tuh kayak biasa, kayak udah mau nyerang, mau kayak kita bawa sesuatu gitu, padahal gue berdua nggak bawa apa-apa gitu kan. Ya itu juga keanehan juga sih. Ya mungkin ya gue nggak minta siapapun percaya dengan cerita gue, tapi gue sekedar sharing aja di podcast gue ini, episode kali ini yang mungkin berbeda. Biasanya gue datengin narasumber karena emang gue lagi banyak kesibukan akhir-akhir ini, jadinya mungkin akan lebih fleksibel kalau gue nge-podcast sendiri dulu, karena gue kan bisa cerita kapanpun gitu, maksudnya nggak nyamain waktu dengan narasumber gue gitu kan, karena gue lagi slow, gue bisa ngobrol sendiri di podcast ini gitu. Jadi mungkin hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal apapun ya cukup dicerna. Kalau menurut kalian nggak bagus ya udah gak usah dipikirkan lebih lanjut gitu kan. Tapi yang jelas kalau menurut gue ya emang di setiap wilayah emang ya ada aja sih, tinggal kitanya santai aja gitu. Jadi kalau gue ya gue tanggepi selagi dia masih hal-hal yang biasa, gue tanggepi santai gitu. Tapi jangan sampai yang hal yang bikin gue risih gitu kan. Kalau itu gue udah agak males gitu. Ya udah mungkin podcast gue sekian. Ya itu sebagian dari cerita gue kemarin. Ya sebenarnya kalau ngomongin horor tuh gue banyak banget sih. Cuma emang kadang gue mikir harus nggak ya podcast gue isinya horor, karena ya mungkin nggak semuanya juga suka ya, ataupun nggak semuanya percaya juga, dan gue juga nggak minta dipercaya sih. Pokoknya ya jika kalian menemukan hal-hal aneh sebenarnya ya udah sih, nggak usah takut ya. Semakin kalian takut tuh semakin mereka mungkin semakin senang kali ya. Oke, sekian podcast gue untuk kali ini. Terima kasih untuk yang mau mendengarkan sampai habis. Walaupun ya mungkin ceritanya juga kalau dibilang horor nggak horor banget, kalau dibilang nggak horor ya agak horor juga. Dan gue juga nggak akan nyebutin tempatnya di mana. Ya pokoknya untuk gue dan teman-teman gue aja. Oke, sampai jumpa di podcast gue mendatang. Mungkin gue akan pikirin judul-judul lain yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.